Hai, salam jumpa dengan Bambang dari Grade A Training Channel. Kali ini yang akan kita sampaikan berkaitan dengan topik sinergi, sinergism. Sin itu together, with, ergos itu dari bahasa Latin, ya, work. Jadi bersama-sama kita kerja. Nah, itu arti dari sinergism atau sinergi kalau dalam bahasa Indonesia. Apa dampaknya sinergi itu? Dampak dari dua atau orang lebih, ya, dari sesuatu atau dari satu entitas, dari faktor-faktor atau dari berbagai substansi yang memproduksi satu dampak lebih besar dari jumlah individual yang ada. Nah, ini kebalikannya dari antagonisme, ya. Atau lebih sederhananya itu 2 tambah 2 lebih besar dari 4. Nah, ini bisa 5, bisa 6, bisa 10. Ya, yang jelas 2 tambah 2 lebih besar dari 4. Itu yang dimaksud dengan sinergi. Ini kalau dalam exercise kelas ini ada ini alatnya dan itu terbukti bisa lebih dari 4 itu bisa. Tapi kalau 2 tambah 2 itu kurang dari 4, itu namanya bukan sinergi tetapi destruktif. Ya. Seseorang bekerja bareng dengan seseorang, ada 2 orang atau 3 orang atau 4 orang, tapi isinya ribut melulu. Itu udah kerjaan nggak selesai, kerjaan kacau, ya. Itu berarti 2 tambah 2 kurang dari 4. Tapi kalau 2 tambah 2 sama dengan 4, itu namanya kerja bersama. Nah, ini agak dibedakan. Kerja bersama itu beda dengan kerjasama. Ya. Nah, kerjasama beda dengan sinergi. Kerjasama itu bisa 2 tambah 2 sama dengan 4. Tapi sinergi harus mendatangkan 2 tambah 2 lebih besar dari 4. Jadi sinergi is better than my way. Ya, sinergi itu lebih bagus daripada cara saya kerja. Atau dari cara Anda kerja. Tetapi menjadi it's our way, menjadi kerja kita. Ya, ini uniknya. Ya. Lebih bagus dari cara saya, lebih bagus dari caranya Anda, ya, karena ini adalah cara kita. Ya. Nah, di dalam performance atau kinerja, bagaimana agar supaya terjadi sinergisme? Yang pertama itu adalah planning. Planning. Ya. Kita harus merencanakan kita ini mau kemana, mau ngapain, target kita seperti apa, ya. Dan ini harus terlihat, harus bersama-sama kita pahami dan terukur dan rasional, ya. Nah, lalu yang kedua ini adalah prosesnya, itu juga proses bersama-sama. Artinya jangan sampai terjadi prosesnya ini malah berantem. Nah, kiat dalam proses supaya terjadi sinergisme itu adalah kalau yang menonjol, ya, jadi yang agresif itu kurangi agresifnya. Ya, tapi sebaliknya orang yang diem aja, ngikut aja, ini juga harus berani mengemukakan. Makanya antara planning dan proses ini perlu
komunikasi. Nah, antara proses dengan orang-orang yang terlibat ini perlu komitmen, ya, perlu rasa kebersamaan untuk mencapai target. Dan di dalam proses sinergism tidak boleh ada voting, karena voting itu kalah menang. Ya. Jadi yang benar itu malah menang-menang atau win-win. Nah, bagaimana supaya terjadi win-win? Itu tadi, ya, yang menonjol kurangi menonjolnya, yang tidak menonjol harus berani menonjolkan. Nah, kalau proses antara planning, ya, proses people ini terjadi, kemudian biasa menjadi kerjasama tim yang bagus, terjadi sinergism, maka ini lama-lama menjadi kebiasaan, kebiasaan menjadi kultur. Ya, jadi kultur itu dibangun atas dasar kebiasaan-kebiasaan. Oke ya. Jadi the essence of synergy is to value differences. Esensi dari sinergi itu adalah menghargai perbedaan-perbedaan dan to respect them, dan saling menghormati, dan to build on strength, dan saling membantu menguatkan. Nah, ini gunanya juga untuk mengcompensate for weaknesses, untuk mengkompensasikan kelemahan-kelemahan. Makanya kenapa hasilnya bisa 2 tambah 2 lebih besar dari 4. Terakhir adalah bagaimana kita bisa menciptakan sinergistik suatu tim. Yang pertama itu adalah harus jelas targetnya dan peran masing-masing orang. Ya. Jadi tidak harus sama perannya. Ada yang sebagai pemimpin, ada yang sebagai pencari ide-ide, ada yang suka menganalisis dari ide-ide itu. Yang jelas tidak boleh menyinyiri, tidak boleh menganggap bahwa pendapat seseorang itu bodoh. Jadi semua pendapat ditampung. Hanya harus dianalisis nantinya lewat atau secara rasional. Yang kedua, saling mendukung. Makanya kenapa tidak boleh, kasarannya adalah merendahkan orang. Ya, jadi tidak ada yang bodoh di dalam satu sinergistik tim. Yang ketiga, komit terhadap tujuan. Jadi jangan saling menyalahkan, tetapi komitmennya adalah dalam tujuan kita. Ini yang tadi sudah disampaikan, yang dominan mengurangi dominansinya, yang diam berbicaralah. Karena kalau diam terus itu namanya egois juga. Ya. Jadi orang yang diam itu hati-hati. Diam itu karena dia egosentrisnya gede, ya, karena peduli amat. Nah, peduli amat ini datang dari ego. Yang terakhir adalah tidak ada voting. Karena voting adalah kalah menang. Jadi itu hal-hal yang bisa saya sampaikan agar supaya bisa terjadi sinergistik. Dan terakhir, jangan lupa untuk subscribe dan komen di YouTube sehingga saya bisa mencari ide-ide apa saja yang kira-kira dibutuhkan. Sekian dan terima kasih.